Baik, jumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kali ini kita akan membahas tentang NIK atau nomor induk kependudukan, di mana saat ini NIK akan bisa dipergunakan sebagai NPWP. Nah, ketika NIK bisa dipergunakan sebagai NPWP, banyak yang bertanya, apakah semua orang yang memiliki NIK akan membayar pajak? Kita akan bahas di video kali ini. Ya, jadi ketika ada atau setelah ditetapkannya NIK sebagai NPWP, atau bisa NIK ditetapkan sebagai NPWP lewat Undang-Undang HPP ya, maka banyak yang bertanya atau bahkan banyak yang takut, apakah ini akan membayar pajak? Apakah semua yang memiliki NIK akan membayar pajak? Nah, jawabannya bukan. Jadi, tidak semua yang memiliki NIK akan membayar pajak. Ditetapkannya NIK sebagai NPWP tidak mengharuskan semua yang memiliki NIK akan membayar pajak. Jadi, akan kami jelaskan bahwa ketika seseorang memiliki NIK dan diakui sebagai NPWP, maka seseorang ini yang memiliki NIK ini akan dilihat apakah dia layak ataupun harus membayar pajak. Caranya adalah seperti berikut. Jadi ketika orang memiliki NIK, orang yang memiliki NIK itu memiliki dua sumber penghasilan atau dua kategori. Yang pertama sebagai karyawan, yang kedua membuka usaha. Jadi ya, hanya dua ini ya. Yang pertama sebagai karyawan, yang kedua dia memiliki usaha. Usaha ini bisa berbagai macam, yang penting dia punya kegiatan usaha, baik berjualan apapun atau jasa atau segala macam, yang penting dia memiliki usaha. Itu yang harus kita pisahkan dulu ya. Yang pertama sebagai karyawan, yang kedua sebagai usahawan. Nah, kita akan bahas yang pertama ini sebagai karyawan. Ketika seseorang karyawan memiliki NIK dan dia otomatis memiliki NPWP, maka tidak harus membayar pajak, tapi harus dilihat apa yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah gaji dia dalam sebulan itu lebih dari 4.500.000? Kalau gaji dia lebih dari 4.500.000 sebulan atau 54 juta setahun, maka dia akan membayar pajak. Tapi kalau gaji dia masih di bawah 54 juta atau dalam sebulan itu 4.500.000 per bulan, maka dia tidak membayar pajak. Jadi sudah jelas ya. Jadi walaupun seseorang punya NIK, dia baru bekerja misalnya, dia tidak otomatis membayar pajak. Lihat dulu gajinya, apakah gajinya di atas 4.500.000 sebulan. Jika gajinya 5 juta sebulan misalnya, maka dia sudah harus membayar pajak. Tapi kalau masih di bawah 4.500.000, maka dibebaskan. Jadi pemerintah membebaskan, ada PTKP namanya, itu penghasilan tidak kena pajak, yaitu 4.500.000 per bulan. Kalau gajinya 4.500.000 per bulan, maka tidak otomatis membayar pajak, tapi dibebaskan. Nah, tapi kalau sudah 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun ya, itu sudah harus membayar pajak. Nah, yang pertama sudah jelas ya. Jadi teman-teman yang memiliki NIK atau masih kuliah atau masih belum bekerja, ya lihat dulu apakah memang punya gaji. Dan misalnya pun punya gaji, apakah gajinya lebih dari 4.500.000? Nah, ini yang harus kita perhatikan dan bisa kita sampaikan ke masyarakat bahwa itu tidak otomatis, walaupun ada NIK, tidak otomatis dipotong pajak. Kemudian yang kedua adalah sebagai usahawan yang memiliki usaha. Usaha ini berbagai macam ya. Jadi orang pribadi atau masyarakat yang memiliki usaha itu tidak otomatis membayar pajak walaupun NIK-nya langsung diakui sebagai NPWP. Tetap diperhatikan dulu. Di dalam peraturan yang terbaru dikatakan bahwa orang pribadi yang memiliki usaha atau usaha UMKM ya, ataupun usaha apapun,
Kalau penghasilannya tidak lebih 500 juta setahun, maka dia tidak harus membayar pajak. Tapi ketika sudah penghasilannya dari usaha tersebut sudah di atas 500 juta per tahun, maka dia sudah otomatis membayar pajak. Ya, jadi kalau penghasilannya masih 500 juta setahun, maka pengusaha tadi atau usahawan tadi tidak harus membayar pajak, masih dibebaskan pajak. Tetapi ketika penghasilannya sudah lebih dari 500 juta per tahun, maka dia sudah harus membayar pajak. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya dia di bulan Oktober omsetnya sudah sampai 500 juta? Nah, sementara masih ada 2 bulan lagi, Oktober, November, Desember. Nah, maka yang harus dia bayar pajaknya adalah di bulan November dan Desember. Jadi misalnya dia sampai Oktober penghasilannya sudah 500 juta, kemudian dia di bulan November dia mendapat penghasilan sebesar 50 juta. Kemudian di bulan Desember juga 50 juta. Artinya penghasilan dia sudah 600 juta. Jadi dari contoh itu, maka dia harus membayar di bulan November dan Desember. Berapa tarifnya? Tarifnya hanya 0,5% dari omset per bulan. Jadi di bulan Januari sampai Oktober, karena masih 500 juta omsetnya, dia bebas pajak. Tapi ketika di November dia nambah lagi 50 juta, berarti 550 juta. Nah, dari 50 juta inilah dia harus membayar pajak sebesar 0,5%. Ini adalah PPh final 0,5% kali omset ya, bukan kali laba bersih, tapi kali omset. Jadi omset dia, penjualan dia 550 juta bulan November, maka 0,5% kali 50 juta. Kemudian juga demikian juga di bulan Desember, omsetnya berapa dikali 0,5%. Nah, seperti itu caranya. Jadi tidak semua orang yang memiliki NIK harus membayar pajak. Kita harus perhatikan, dia sebagai karyawan, gajinya tidak boleh, kalau masih 4.500.000 tidak membayar pajak. Kemudian sebagai pedagang, penjual atau apapun itu yang namanya usaha, maka kalau omsetnya masih di bawah 500 juta per tahun, maka dia tidak akan membayar pajak. Dan jika lewat dari 500 juta ini, maka dia harus membayar sebesar 0,5% kali omset yang telah lewat dari 500 juta tersebut. Itu saja penjelasan kami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan tetap ikuti video-video kami.